Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah bagi segenap jemaat maupun simpatisan yang pertama kali mengikuti jalannya ibadah GKP Jemaat Ephatha Cakung secara daring atau online melalui channel media sosial GKP Cakung. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Jemaat Tuhan memasuki Minggu Paskah kelima ini yang bertemakan percaya kepadanya, melakukan yang Ia contohkan. Mengingatkan kita bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran dan hidup menuju Allah. Maka kita perlu percaya untuk mengikuti segala ketetapan yang Yesus inginkan. Kita harus melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan. Kini kami mengundang jemaat untuk menyiapkan hati yang tertuju kepadanya, dan bersama kita akan memulai kebaktian ini dengan memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 19 bait 1, Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang kekasih, nas pembimbing pada kebaktian hari ini diambil dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah firman-Nya bagi kita sekalian. Mari kita pujikan PKJ nomor 7, bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Kami merindukan saat ini untuk mendengarkan suara Tuhan. Membiarkan Kau berbicara dan memenuhi pikiran dan hati kami. Agar kiranya setiap kami tidak hanya sebagai pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena itu bersabdalah ya Tuhan. Karena kami sedia untuk mendengar. Beracaralah ya Roh Kudus di dalam kami, sehingga sungguh kami boleh memahami firman-Mu, dan terlebih kami boleh melakukannya. Agar melalui semuanya itu, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, membaca Alkitab pada minggu ini
Menurut Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14, demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda merasa gelisah? Saudara-saudara, saya yakin banyak orang mengatakan, ya saya pernah gelisah. Atau saat ini kita sedang gelisah. Saudara-saudara, betapa mudah orang merasa gelisah. Kenapa? Ketika dia menghadapi hal baru yang belum pernah dia hadapi. Kalau seorang harus menghadapi ujian skripsi misalnya, ujian akhir, ujian tesis, biasanya orang akan gelisah, keluar keringat dingin, orang akan gemetar, orang akan tidak bisa tidur, tidak bisa makan karena dia akan menghadapi sesuatu yang belum pernah dia hadapi. Atau ketika Anda menghadapi persoalan rumit, ketika Anda berada dalam krisis di tengah pekerjaan, ketika Anda harus menghadapi ancaman PHK, ketika Anda tidak tahu apa yang akan dikerjakan setelah itu, tentu kegelisahan akan menyelimuti Anda.
Atau ketika Anda menghadapi penyakit yang belum jelas, yang tidak ketahuan dari mana sumbernya, belum ada obatnya, dan Anda harus mengalami treatment yang berkepanjangan. Seringkali itu juga menimbulkan kegelisahan. Apalagi saat ini secara umum kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ada hal baru yang terjadi, kita harus menjaga jarak, kita harus terpisah satu dengan yang lain, kita harus berdiam di rumah, kita harus menjaga diri dan hati-hati membersihkan tangan kita. Luar biasa, kita berada dalam kegelisahan. Apalagi kalau kita sakit, kalau kita dinyatakan positif, kalau kita harus berada di tempat, di rumah sakit, di mana kita akan menjalani hari-hari yang panjang dan kita tidak tahu ujungnya bagaimana. Saudara, kegelisahan terjadi pada banyak orang, pada saya, pada saudara, pada banyak orang saat ini. Tetapi saudara, menarik bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada. Jadi saudara-saudara, betapa perkataan Yesus ini seperti air yang sejuk, yang menyejukkan jiwa kita, menyejukkan hati kita ketika dia mengatakan janganlah gelisah hatimu. Nah, tapi pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana kita melawan kegelisahan? Ketika Tuhan mengatakan jangan gelisah hatimu, bagaimana kita melawannya? Apakah kita pura-pura tidak tahu dengan persoalan? Apakah diabaikan begitu saja, sebodoh amat, gimana nanti? Ataukah kita menyibukkan diri dengan hal-hal lain yang lebih menyenangkan, seolah-olah kita tidak berada dalam penderitaan? Tentu hal itu tidak akan berhasil. Lawan dari kegelisahan dengan jelas dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Supaya kita tidak gelisah, ada kunci untuk melawan kegelisahan adalah percaya kepada Tuhan. Saudara, kepercayaan ini adalah kepercayaan yang akan melawan, yang akan mengusir kegelisahan. Saudara, para murid dalam Injil Yohanes juga mengalami kegelisahan. Sehingga Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu. Mereka mengalami kegelisahan karena Tuhan Yesus sebelumnya dalam pasal sebelumnya sudah mengatakan bahwa dia akan menderita. Dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, bahkan dia akan dibunuh. Dan kemudian dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena itu saudara, saat-saat di dalam Yohanes 13 dan 14 adalah saat-saat terakhir ketika Yesus masih berada bersama para murid. Saat-saat terakhir di mana dia bisa bercengkrama, bisa bercakap-cakap, bisa menenangkan hati para murid. Tapi Yesus sudah mengatakan sebentar lagi dia akan pergi. Sebentar lagi dia akan meninggalkan para murid. Sebentar lagi dia akan terpisah dari para murid. Dan inilah yang menimbulkan kegelisahan dalam diri para murid. Para murid yang kurang lebih 3 tahun lamanya selalu berada di sekitar Yesus. Kemana Yesus pergi, ke sana mereka ada. Mereka selalu mengikuti Yesus, hidup bersama Yesus 24 jam. Dan bisa Anda bayangkan, kalau tiba-tiba Yesus akan berpisah, Yesus akan pergi dan meninggalkan mereka, kekalutan dan kegelisahan dialami oleh para murid. Mereka memikirkan bagaimana nanti. Bagaimana kalau semua yang dikatakan Yesus itu terjadi? Apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa lagi berjumpa dengan Yesus? Bagaimana kalau mereka tidak pernah lagi berjumpa dengan Yesus? Saudara-saudara, inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikiran para murid yang membuat mereka gelisah. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus menasihatkan para murid, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Saudara-saudara,
Ini perkataan yang sangat meneduhkan. Perkataan yang sangat menenangkan. Perkataan yang sangat melegakan hati para murid. Sebab Yesus mengatakan kalaupun ia harus pergi, ia pergi untuk kebaikan para murid. Sebab dikatakan Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal dan Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Supaya di mana Yesus berada, di situ engkau juga berada. Saudara-saudara, tempat yang Yesus akan sediakan adalah rumah Bapa, atau yang seringkali kita sebut sebagai sorga. Rumah Bapa dan sorga yang kekal. Seringkali orang bertanya, seperti apa sih sorga itu? Apakah betul bahwa sorga itu bertingkat-tingkat? Apakah di sana orang akan mendapat tempat yang sama? Atau berbeda-beda, ada yang besar, ada yang kecil? Bagaimana sih real estate sorgawi itu? Apakah seperti rusunawa atau seperti apartemen mewah? Saudara-saudara, saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena saya belum pernah ke sorga. Dan menurut saya pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan pemikiran kita sebagai manusia. Dan di mata Tuhan itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting kita yakini adalah pokoknya saudara dan saya sebagai murid akan diberikan tempat, akan disediakan tempat di mana Yesus berada. Di situ juga kita akan berada. Dan yang penting adalah tempatnya. Yang penting adalah di mana Tuhan hadir di sana. Di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Gimana kita akan disertai Tuhan untuk selama-lamanya. Dan bukankah indah janji Tuhan itu? Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika kita merindukan tempat di mana Tuhan berada, di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya bagi kita, ada satu cara untuk kita bisa sampai ke sana, yaitu melalui Kristus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, saya sering harus pergi ke tempat yang jauh, ke tempat yang asing, ke sebuah gereja yang belum pernah saya datangi, baik di kota Jakarta, Bekasi, di luar kota, di luar pulau, atau bahkan di luar negeri. Ketika saya pergi ke suatu tempat yang saya belum kenali, maka tentu saya akan melihat peta. Dulu di awal-awal pelayanan belum ada Google Map, ya. Sangat sulit, harus melihat peta dan mengira-ngira. Tapi kadang-kadang kalau sudah mencoba menjalaninya, nyasar juga, tidak ketemu juga. Padahal harus pelayanan, dikejar waktu. Dalam keadaan seperti itu, maka saya akan bertanya pada orang. Biasanya orang yang kasih tahu jalannya cuma mengatakan, ya nanti lurus, nanti ada ini, ada itu. Padahal mungkin belum tepat juga. Orang yang memberitahu jalan mungkin juga belum pernah ke sana. Pada akhirnya saya mencari Gojek, ya. Orang-orang yang seringkali mengantar orang dan sudah biasa mengantar orang ke gereja, lalu saya tanya, sudah pernah atau belum? Kalau sudah pernah itu baru meyakinkan. Lalu saya menyuruh Gojek itu berjalan depan saya sehingga saya bisa mengikutinya dan akhirnya sampailah di tempat yang saya akan tuju. Saudara-saudara, kalau saudara dan saya ingin sampai ke surga, tidak cukup kita hanya bertanya pada orang yang hanya mengatakan katanya caranya begini, katanya lewat ini, katanya jalannya ke sana. Tetapi kalau kita mau sampai ke surga, tempat di mana Tuhan berada, saudara dan saya harus mencari jalan yang tepat. Kalau tidak, kita akan tersesat.
Yesus berkata, aku adalah jalan. Dia sendiri adalah jalan. Mengikut Kristus berarti menuju tempat di mana dia berada. Karena di mana aku berada, di situ kamu juga akan berada. Karena itu saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan aku adalah jalan, ini menjadi satu jawaban yang penting, mengusir kegelisahan para murid. Ketika mereka nanti tidak tahu bagaimana mereka dapat berjumpa dengan Tuhan, Tuhan mengatakan aku adalah jalan. Berada bersama dengan Kristus, mengikuti Kristus, akan menemukan kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Yesus adalah kebenaran. Sekalipun Yesus harus disengsara, bahkan dia mati di kayu salib dan dikuburkan, tetapi kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang benar. Yesus adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membenarkan semua orang yang sungguh-sungguh menyesali akan dosa. Dan Yesus mengatakan aku adalah hidup. Saudara-saudara, Yesus adalah kehidupan, sebab dia mati untuk memberikan kehidupan bagi saudara dan saya yang percaya kepadanya. Yesus adalah yang mati, tapi dia yang bangkit dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena itu tidak ada alasan untuk kita tetap gelisah. Tidak ada alasan untuk kita berada di dalam kekhawatiran. Hanya dengan percaya kepadanya, saudara dan saya akan mengusir segala kegelisahan. Karena dunia ini bukan tempat untuk selama-lamanya kita hidup. Sebab kita akan menuju ke surga. Kita akan berada bersama dengan dia. Dan karena itu saudara-saudara, jangan takut dan gelisah. Apakah saudara ada di dunia ini, atau saudara akan menghadapi akhir dari kehidupan, ada Tuhan di sana. Karena itu saudara-saudara, percaya harus dibarengi dengan aksi, dengan action. Dalam bagian-bagian kita dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena itu saudara-saudara, saudara dan saya tidak cukup mengatakan saya percaya. Tetapi Tuhan minta kita melakukan lebih daripada itu, melakukan aksi, melakukan tindakan, melakukan pekerjaan dan karya seperti yang Kristus lakukan. Ketika saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID-19, ada banyak krisis, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang hidupnya sulit, ada banyak orang yang terancam, mungkin kelaparan. Saudara dan saya dipanggil bukan hanya untuk kita mengamankan diri kita sendiri, merasa percaya dan yakin Tuhan menolong kita, tetapi saudara dan saya juga harus melakukan yang benar. Yaitu saudara dan saya harus melakukan karya kasih, mau berkorban bagi orang lain. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri bahwa untuk makan kita, untuk hidup kita cukup, tapi mari kita berbagi dengan orang lain. Mari kita menebar sukacita, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain merasakan bahwa Tuhan tidak meninggalkan dia, membuat orang punya pengharapan. Itulah yang saudara dan saya harus kerjakan. Kita tidak hanya bisa mengusir kegelisahan dengan kepercayaan, tapi saudara dan saya diajak untuk melakukan lebih dari itu, membuat orang lain juga percaya, membuat orang lain punya pengharapan, membuat orang lain punya sukacita dengan kita mau berbagi, dengan kita mau memperhatikan sesama, dengan kita mau memberi diri kita supaya hidup kita juga punya arti bagi sesama. Saudara dan saya diajak, mari kita mengisi waktu kita bukan hanya dengan urusan diri kita sendiri. Mari kita membuka pikiran kita untuk melakukan sesuatu bagi orang lain. Berbagi kehidupan dengan orang lain. Berbagi apa yang kita miliki. Supaya saudara-saudara, berita firman yang begitu indah bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup bukan hanya berarti bagi kita,
tapi juga berarti bagi orang lain. Supaya orang lain mengenal Kristus melalui saudara dan saya, yang menunjukkan kasih kita. Karena Tuhan sudah mengasihi saya, maka saya mau mengasihi orang lain, mau melakukan sesuatu bagi orang lain, mau berkarya bagi Tuhan. Inilah saatnya. Lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Sebab itulah yang Tuhan mau terjadi bagi hidup Anda dan saya. Amin. Marilah dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kita bawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Diberikan kesempatan kepada jemaat untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya, melalui persembahan yang dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini, atau dapat diberikan langsung melalui amplop di gereja. Sementara memberikan persembahan, bersama kita menyanyikan PKJ nomor 145, bait pertama, Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, berikut ini adalah pokok-pokok warta jemaat bagi kita. Sesuai dengan himbauan pemerintah mengenai PSBB agar jemaat tetap di rumah saja, maka untuk kurun waktu 24 April sampai dengan 22 Mei 2020, segala kegiatan ibadah kategorial dilakukan dengan mendengarkan khotbah yang dapat diakses di media sosial GKP Cakung. Aksi kasih dari dan untuk kita. Kami mengundang jemaat untuk menyumbangkan beras atau bahan sembako untuk dapat diberikan kepada sesama jemaat kita yang membutuhkannya. Mengingat dampak COVID-19 bukan saja mempengaruhi aspek sosial, melainkan aspek ekonomi.
Untuk teknis pemberiannya, jemaat dapat membawanya ke gereja dan bagi jemaat yang membutuhkannya juga dapat mengambilnya langsung di gereja atau menghubungi majelis jemaat. Mari saling tolong-menolong, berapapun jumlah yang Bapak Ibu berikan kiranya dapat membantu sesama jemaat kita yang membutuhkannya, karena kita adalah gereja. Terkait pelaksanaan ibadah yang dilakukan masing-masing keluarga selama tanggal 22 Maret sampai dengan 3 Mei 2020, diberikan kesempatan bagi setiap keluarga yang akan menyampaikan rasa syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan melalui persembahan yang dapat ditransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 633 0270 860 atas nama Margareta D. Sumual atau dimasukkan ke amplop dan diserahkan di gereja. Sebagai informasi tambahan, jika Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan salam goceng sebagai upaya pendukung kegiatan renovasi gereja dapat ditransfer ke rekening Panitia Pembangunan Bank Mandiri dengan nomor 156 001474 6947 atas nama Lim Yanto Sinaga. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Tetap sehat, mari kita putus rantai penyebaran virus COVID-19 dengan tetap di rumah saja dan bersuka cita bersama seluruh keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari saat ini ada begitu banyak kegelisahan yang melanda pikiran kami, hati kami. Kami gelisah menghadapi kenyataan di mana kami sangat terbatas. Kami sangat khawatir akan kesehatan kami. Kami sangat khawatir akan kehidupan perekonomian keluarga. Kami sangat khawatir akan masa depan bangsa kami. Namun ya Tuhan, janji Tuhan, Tuhan akan mengusir segala kegelisahan kalau kami percaya kepada-Mu. Karena itu ajar kami untuk percaya kepada-Mu. Ajar kami meyakini bahwa Tuhan melebihi segala sesuatu. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Karena itu kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh mengusir segala kegelisahan yang melanda kami, baik secara pribadi, secara keluarga, bahkan sebagai bangsa, bahkan sebagai dunia ini. Ketika kami menghadapi pandemi COVID-19, biarlah Tuhan menolong agar semuanya boleh semakin membaik. Semuanya boleh semakin berangsur-angsur kembali seperti sedia kala. Biarlah korban-korban boleh semakin dikurangi, boleh semakin bahkan tidak ada lagi orang yang terjangkit secara luas. Biarlah ya Tuhan kesadaran masyarakat boleh semakin tinggi sehingga mereka boleh menjaga diri, sehingga tidak menjadi korban, tidak menjadi orang-orang yang terdampak. Dan biarlah Tuhan menolong baik pemerintah, baik gugus tugas COVID-19 untuk bekerja keras dengan sepenuh hati untuk kebaikan bangsa ini. Biarlah Tuhan boleh menolong agar sungguh bangsa ini boleh melihat Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan boleh bekerja untuk membuat segala sesuatu yang kembali menjadi baik.
kami menantikan pertolongan Tuhan yang akan datang tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, mungkin secara ekonomi, kesulitan di dalam kehidupan keluarga. Tuhan, Engkaulah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan kami domba-dombamu berada dalam kesulitan. Engkau yang akan membawa kami ke air yang tenang, dan yang akan memberi kami makan yang secukupnya. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang boleh membuka jalan, Tuhan yang boleh menjadi gembala yang baik atas setiap keluarga. Kayak berdoa bagi mereka yang sakit, terbaring di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga boleh jamah dan sembuhkan mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan, disehatkan, dan dikuatkan seperti sedia kala. Biarlah kasih Tuhan yang boleh sungguh nyata bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, agar mereka boleh merasakan sapaan Tuhan. Mereka tidak dibiarkan sendirian, mereka tidak kesepian, tapi sungguh Tuhan boleh menyapa mereka dengan kasih-Mu yang besar. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini lemah. Biarlah Tuhan boleh menuntun kami di masa-masa yang akan datang, supaya kami tidak mudah khawatir, tapi kami boleh menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan, supaya hati kami boleh dipenuhi dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang daripada Tuhan. Karena itu kami menyerahkan gereja GKP Cakung juga ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin sertai majelis jemaat, komisi-komisi tetap memiliki semangat yang besar untuk berhimpun, semangat yang besar untuk melayani, semangat yang besar untuk saling melengkapi, saling berbagi di tengah kehidupan jemaat Tuhan. Supaya kami boleh sungguh-sungguh yang kuat boleh menguatkan yang lemah, yang berkecukupan, yang berkelimpahan boleh mencukupi mereka yang berkekurangan. Biarlah Tuhan yang boleh menggerakkan hati, biarlah Tuhan yang boleh menggerakkan jemaat ini untuk menjadi jemaat yang hidup, jemaat yang saling mengasihi dan saling berbagi. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan diri kami, keluarga kami, jemaat kami, dan bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang menaungi saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.